Oke, baik. Ini ada sebuah contoh kasus, yaitu ini sebuah tabel ya yang kemarin sudah saya share ke teman-teman semua. Ini sebuah tabel yang ini merupakan tabel tidak normal ya. Kenapa tabel tidak normal? Yang mana di sini NIM, nama, kelas, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS dan bobot ya. Ini di sini tabel dikatakan tidak normal karena ada sebuah tabel yang namanya di sini redundansi. Artinya kenapa? Bahwa ada sebuah nama yang dimana nama ini terdapat dua data mata kuliah ya. Ini dikatakan tidak normal ya. Jadi maka dari itu kita harus normalkan dulu ya. Harus kita normalkan dulu ya. Bagaimana normalnya? Seperti ini. Contoh ini misalnya NIM 01 Diki Fernando reguler. Ini di sini kode mata kuliahnya 201 dan 202. Jadi kalau seperti ini nggak normal, maka dikatakan normal ketika nanti dilengkapi sama-sama, di mana kode 202 itu adalah atas nama Diki Fernando dengan NIM 01 kelas reguler pagi ya. Jadi seperti ini. Ini baru normal ya. Yang semula seperti ini ya, semula seperti ini kemudian dinormalkan menjadi seperti ini. Jadi ini dikatakan tabel normal. Jadi teman-teman nanti ketika ada sebuah tabel atau sebuah soal atau sebuah kasus yang dimana tabelnya tidak normal, maka normalkan dulu, lengkapi dulu fil-filnya ya. Jadi jelas antara mata kuliah ini itu atas nama siapa. Kalau kayak gini kan bingung dia, apakah TK 201 dan 202 milik Diki atau bukan, karena di sini adalah satu nama yang terdapat dua mata kuliah, kode mata kuliah. Jadi harusnya dibuat seperti ini dulu. Oke. Jadi langkah pertama kita normalkan dulu. Ini sudah kita normalisasi dengan bentuk 1NF ya. Di sini mana lengkap, ini juga udah dinormalkan, yang matematika bahasa juga sudah dinormalkan ya. Kemudian yang kedua adalah normalisasi dalam bentuk 2NF, yaitu tahapan ini merupakan tahapan mencari kunci ya. Mencari kunci fill yang dapat dipakai dalam patokan pencarian dan sifatnya unik. Jadi ini di 1NF sebenarnya sudah membentuk ketergantungan. Kenapa ketergantungan? Contoh misalnya yang tergantung dengan NIM siapa aja. Nama siswa tergantung dengan NIM, kelas juga tergantung dengan NIM. Kemudian yang tergantung dengan kode mata kuliah siapa aja. Nama mata kuliah juga tergantung dengan kode mata kuliah. SKS juga tergantung dengan kode mata kuliah. Sekarang pertanyaan saya, bobot nilai ini tergantung dengan siapa? Berarti bobot nilai ini adalah nilai akhir dari sebuah mata kuliah. Tergantung apa tergantungnya? Berarti tergantung NIM dan tergantung kode mata kuliah. Artinya bahwa bobot ini itu atas NIM siapa dan nama mata kuliahnya apa atau kode mata kuliahnya apa. Jadi bisa jadi bahwa sebuah fill itu tergantung oleh dua kata kunci juga ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika ini kita membentuk tabel ketergantungan, maka nama siswa dan kelas siswa ini tergantung dengan NIM. Kemudian nama mata kuliah dan SKS tergantung dengan kode mata kuliah. Dan bobot sendiri itu tergantung dengan kode mata kuliah dan NIM ya. Kemudian yang selanjutnya bentuk 2NF. Jadi di sini menentukan kata kunci atau keunikan. Jadi ketika teman-teman nanti membuat normalisasi bentuk 2NF, maka yang menjadi kata kunci atau primary key atau keunikan dari tabel itu dikeluarkan dulu ya. Contoh kayak gini misalnya. Dari tabel di atas mana yang unik menurut Anda? Yang unik itu adalah NIM. Ini NIM unik ya, ini yang unik ya. Karena setiap pembeda antara masing-masing siswa ini adalah NIM. Yang kedua adalah kode mata kuliah. Ini juga unik ya. Karena satu kode, satu mata kuliah ya. Ini juga unik. Maka dipisahkan dulu. Nah, ada yang masuk kayaknya nih. Oke. Nah, maka dipisahkan dulu, diambil dulu yang uniknya, NIM dan kode mata kuliah. Dimana di sini saya inisialkan, kalau NIM saya buatkan huruf NIM besar, kalau kode mata kuliah saya NIM saya bentuk
filenya ya, atributnya menjadi NIM huruf kecil semua. Kode mata kuliah yang ini saya buat atributnya menjadi kode MK ya, kode underscore MK. Ini inisialnya. Kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah diketahui kandidat field atau kandidat primary key dari tabel di atas, maka kita buat tabel. Berarti yang pertama tabel A nih, tabel A ya. Tabel A ini merupakan tabel mahasiswa yang dimana kandidat key-nya atau keunikannya adalah NIM. Maka kita bentuk dulu nih. Berarti kayak gini, NIM, nama siswa, kemudian kelas ya. NIM, nama siswa, kemudian kelas. Ya. Oke, ini tabel yang pertama ya. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel mata kuliah yang dimana keunikannya adalah kode MK. Ini tabel mata kuliah. Uniknya adalah tabel imakul. Dimana di sini terdiri dari 4 variabel atribut ya. Kode MK, nama mata kuliah, SKS, dan bobot. Nama mata kuliah tergantung dengan kode mata kuliah ya. SKS juga tergantung dengan kode mata kuliah. Apakah bobot tergantung dengan kode mata kuliah? Nah, tadi saya di atas sampaikan bahwa bobot ini tidak tergantung dengan kode mata kuliah saja, tapi bobot ini juga tergantung dengan NIM dari mahasiswa tersebut ya. Nah, sehingga di sini namun ada permasalahan pada tabel makul karena tidak sepenuhnya bahwa bobot itu tergantung pada kode. Namun bobot itu juga bisa tergantung kode mata kuliah. Ini salah. Tergantung NIM ya. Tergantung NIM. Hal ini yang disebut sebagai tergantungan yang bersifat transitif dan harus dipisahkan ya. Harus dipisahkan. Sehingga dari tabel mata kuliah ini kita pisahkan. Tabel makulnya menjadi kode MK, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Dan bobot ini sendiri akan dipisahkan menjadi tabel nilai, di mana di sini atributnya adalah nilai NIM, kode makul, dan bobot. Sehingga bobot ini tergantung oleh NIM dan tergantung oleh kode mata kuliah. Jadi di sini jelas sekali ya. Tabel ketergantungannya, kelas mahasiswa tergantung NIM, kemudian SKS dan nama mata kuliah tergantung dengan kode mata kuliah, kemudian bobot tergantung NIM dan tergantung kode mata kuliah. Karena nilai ini itu akan menunjukkan bahwa nilai atas nama mahasiswa siapa dan nama MK-nya itu apa. Makanya di sini tergantungnya oleh dua kata kunci itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman bisa dipahami? Ayo teman-teman, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang bingung? Silakan disampaikan. Silakan, barangkali yang bingung silakan ditanyakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada saya lanjut. Ya. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan yang harus teman-teman lakukan sebelum nanti akan merancang sebuah tabel. Ini kan hanya sebuah tabel biasa yang tabel normalisasi sebenarnya. Ini juga bukan struktur tabel database, bukan. Ini bukan struktur tabel yang akan kita buat, juga bukan seperti ini bentuknya nanti. Ya. Contoh di sini kode makul aja kan nggak boleh seperti ini. Kalau kita membuat sebuah tabel, nama tabel kan tidak boleh seperti ini, nama file kan tidak boleh ada spasinya ya. Tapi ini hanya struktur normalisasi saja ya. Ini tahapan-tahapannya. Jadi ini tahapan ini harus teman-teman lakukan ketika nanti akan membuat atau merancang sebuah tabel dan database. Ya. Dan selanjutnya di sini sudah terbentuk 3 tabel teman-teman ya. Tabel mahasiswa isinya ini. Yang kedua, yang ini saya kasih warna. Ini tabel kedua, yang ini tabel pertama ya, tabel pertama, yang ini tabel ketiga ya, ini tabel ketiga. Sudah ada 3 tabel ya. Jadi dari tabel ini kemudian sudah disederhanakan lagi, dinormalkan lagi menjadi 3 tabel. Ini tabelnya ya. Yang selanjutnya adalah membuat tabel relasi ya, membuat tabel relasi. Nah,
teman-teman cara membuat tabel relasi itu sebenarnya ada langkahnya ya. Langkahnya itu adalah di sini kita gunakan namanya Enterprise Architect ya. Ini Enterprise Architect. Ini teman-teman download juga bisa ini ya. Enterprise Architect ya. Nanti mungkin kalau kita kuliah lagi akan saya jelaskan lagi ya. Ini kita akan membuat relasi ya. Kenapa kita perlu relasi? Karena nanti di sini akan jelas keterhubungan antara tabel itu dan field mana yang menjadi relasi antar tabel itu ya. Oke. Sekarang kita coba buatkan tabel relasi ya. Relasi. Kita buatkan tabel relasinya ya. Saya buat paket baru. Paketnya adalah relasi. Ini. Kemudian di sini saya taruh kelas ya, namanya kelas ya, namanya kelas. Oke. Nah, ini sudah terbentuk ya. Oke. Kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat di sini. Tabel pertama adalah tabel mahasiswa. Isinya adalah NIM, nama mahasiswa dan kelas. Ya. NIM ini variabelnya atau atributnya. NIM, nama mahasiswa dan kelas. Mari kita buat caranya kayak gini, teman-teman. Kelas. Taruh di sini. Ya, nama kelasnya apa? Nama kelasnya itu. Jadi kalau nama kelas sama seperti nama tabel ya, atau entitas ya. Mahasiswa. Mahasiswa kita inikan dulu biar kelihatannya besar ya. Kemudian di sini klik kanan ya, klik kanan atributnya apa saja. Pertama ada name, tipe datanya apa, tipe datanya tadi char, pilih di sini char ada apa enggak, bisa tulis sendiri char, berapa ukurannya 8 misalnya ya. Di sini ada ada scope itu artinya adalah apakah dia menjadi primary key atau bukan. Kalau dia menjadi primary key silakan diproteksi. Kalau dia misalnya bukan ya nggak usah. Pilih scope-nya privat saja atau public ya. Karena dia primary key kita protect ya. Kita save. Kita tambah lagi, new lagi ya. Di sini nama mahasiswa, nama underscore ya, mahasiswa. Kayak gini, nggak usah disingkat. Nama mahasiswa, di sininya varchar saja. Varchar ukurannya berapa? 40 misalnya. Oke, ini public boleh, privat boleh ya. Saya save. Kemudian saya tambah lagi kelas. Kalau nggak salah kelas ini. Kalau nggak salah ya kelas. Kelas tipe datanya apa? Dibuat char saja karena kelas paling nanti ngisinya adalah 1A, 1B, 1C. Kita buatkan aja 2. 1A, 1C, 1B. Atau misalnya 2A, 2C, 2B. 2 saja ukurannya ya. Oke, save. Close. Nah, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kelas untuk kita cek kelas untuk mata kuliah. Kita cek tabel mata kuliah. Kode MK, kode mata kuliah, nama mata kuliah SKS. Nama kelasnya adalah makul ya. Tulis makul. Oke. Oke. Di sini diklik kanan ya. Di sini diklik kanan, klik kanan, atribut. Jadi filenya atributnya yang pertama adalah kode makul ya, kode makul, tipe datanya char, ukurannya 5 ya, ukurannya 5 karena kode mata kuliah semuanya 5 ya, semuanya 5. Misalnya TK 101, TK 301 itu 5 ya. Di sini karena dia primary key, protect dia jadi primary key. Kita save, tambah lagi nama makul ya, nama makul. Kemudian di sini tipe datanya varchar, tulis sendiri kalau nggak ada.
varchar ukurannya misalnya 50 ya, 50. Oke, di save. Yang terakhir adalah SKS itu adalah angka yang kemungkinan nanti bisa dihitung ya. Nanti dihitungnya ketika nanti misalnya kita ngasih nilai 70, kemudian untuk menghitungnya kan bisa jadi dikalikan dengan SKS. Bisa jadi seperti itu gitu kan. Untuk hitung bobot itu kan dikalikan dengan SKS. Jika dia 4, maka dia misalnya A gitu kan ya, dan sebagainya ya itu. Nah, di sini tipe datanya pakai float saja ya, pakai float karena dia bisa dihitung ya. Pakai float, kemudian di save, di close. Nah, ini seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Kemudian tabel selanjutnya adalah tabel nilai NIM, kode MK, bobot. Oke, kita buat tabel nilai kelas, namanya nilai ya. Nilai. Oke, tabel nilai. Struktur tabel atau kelas itu wajib ada yang namanya primary key, di mana tabel mahasiswa primary key-nya adalah NIM, tabel mata kuliah primary key-nya adalah kode mata kuliah, tabel nilai juga harus ada primary key-nya. Kita di sini bisa lihat. Di sini primary key-nya belum ada, maka kita buat dulu karena NIM sama kode MK ini bukan primary key teman-teman, tapi dia sebagai foreign key ya. Artinya dia atribut biasa. Ini foreign key ya. Nah, di sini harus ada primary key-nya. Kita buat primary key-nya sendiri karena dia tidak ada keunikan, maka kita buat misalnya nomor atau ID boleh. Nomor boleh, ID misalnya ID makul ya, mata kuliah ini primary key. Tipe datanya integer saja karena nanti akan jadi nomor urut primary key-nya. Di sini tinggal dibuat protect. Ukurannya berapa misalnya? Ukurannya 4 misalnya. Kalau 4 berarti nanti 4 digit. Berarti bisa sampai nomornya sampai 99999 ya. Kalau 4. Seperti ini. Oke, atau mungkin 5 boleh, 6 boleh, terserah ya. Save. Yang kedua adalah ini apa tadi, NIM. NIM tipe datanya adalah char, ukurannya 8. Dia bukan primary key teman-teman, dia adalah foreign key. Yang ini adalah kode makul, tipe datanya char juga, ukurannya adalah 5 ya, 5. Kita save. Yang terakhir adalah bobot. Pakai keterangannya char saja. Ukurannya berapa? 1, karena dia hanya menampilkan 1 karakter saja ya, yaitu ABCD. Ini saya save. Oke, seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, sekarang bisa teman-teman perhatikan bagaimana kita membentuk relasinya, yang dimana tabel nilai itu merupakan gabungan antara tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ini gabungan. Di sini primary key-nya char, di sini kode MK, NIM, kode mata kuliah, di sini primary key-nya ID mata kuliah. Lah di sini NIM dan kode MK itu buat apa? Nanti akan menjadi penghubung relasi itu, ya. Nah, mari kita hubungkan dengan ini ya, dengan kita relasikan. Tinggal gini aja, tarik ke sini, ya, tarik ke sini. Kemudian dari mana? Tarik ke sini, asosiasi ya, pilih asosiasi, kemudian biar agak bagus ya, ini tarik ke sini aja nih biar agak bagus kayak gini. Kemudian kita potong ini ya, ini potong lagi. Ini ya, ini berarti ke kode ini, ke sini ya. Tinggal di sini diklik di sini, klik di sini. Source-nya apa yang menjadi ini yang akan direlasikan, berarti kode mata kuliah, teman-teman. Ini di sini targetnya juga adalah kode mata kuliah ya, yang direlasikan. Dari sini ke sini asosiasi,
sama dipotong juga ya. Ini ya. Seperti ini. Tinggal ini diklik. Source-nya adalah yang menjadi penghubungnya adalah NIM. Targetnya juga adalah NIM ya. Targetnya juga adalah NIM. Oke, nah ini sudah terbentuk teman-teman, ini sebuah struktur dari relasinya. Nanti tinggal Ctrl A ya, copy, taruh di sini gitu kan. Taruh di sini nih ya. Ini kan sudah ada, taruh di sini. Nah, sudah ada kan ini. Nah, selanjutnya adalah kita menerapkan relasi ini, tabel relasi ini ya, yang saya buat tadi ke dalam MySQL ya, ke dalam MySQL. Di sini kan sudah jelas tipe datanya apa, ukurannya berapa, sudah jelas, sudah enak gitu kan. Tinggal nanti kelasnya kita buat. Ini di sini nama kelas ini harusnya ini nama database-nya ya, nama database-nya. Oke, sekarang kita buat tabel sama database-nya di MySQL ya. Kita run dulu servernya, Sam. Kita run dulu, Sam. Ini kita running dulu. Oke, kita masuk ke sini. Oke. Kita koneksi dulu CD ya. Kita koneksikan dulu CD Sam MySQL bin ya. Kemudian MySQL strip U root. Nah, ya seperti ini ya. Sekarang kita buat database-nya ya. Kita sekarang buat database-nya ya. Kita buat database-nya. Kira-kira nama database-nya apa ya? Lihat ya. Jadi nanti teman-teman usahakan nanti nama database yang dibuat pada soal ya UTS nanti semuanya wajib nama database-nya adalah nama mahasiswa itu sendiri ya. NIM sama nama itu nama database-nya, tidak boleh menggunakan database lain ya. Jadi nanti nama database-nya yang teman-teman buat itu NIM dan nama. Contoh misalnya create, misalnya ini NIM saya ya, misalnya 20 ya, 20 misalnya 041 023. Nah, misalnya ini create database, ini misalnya Imam. Nah, berarti kita membuat database nama Imam. Jadi nanti teman-teman ketika UTS usahakan nama database-nya adalah nama sendiri dan NIM. Oke. Nah, di sini ketika kita sudah membuat database, maka teman-teman pilih dulu database yang akan digunakan. Ini kan baru kita membuat, belum kita memilih. Jadi nanti kalau sudah terpilih, otomatis di sininya non ini akan isinya database yang kita pilih, ya. Yang ini kan MariaDB non ini kan masih kosong karena kita belum memilih database-nya. Maka kita pilih database yang akan kita buat untuk tabelnya. Berarti use 2041023 Imam. Oke, lihat ya, nama database-nya udah 2041023 Imam. Ini nama database-nya. Sekarang kita buat tabelnya. Nah, nanti membuat tabel di sini sama seperti tabel yang sudah teman-teman rancang di sini, ya.
Berarti create tabel mahasiswa kurung buka ya, di enter. Ke bawah apa aja field atributnya. Pertama name, tipe datanya char, ukurannya 8 ya. Di sini dia primary key, berarti sama teman-teman ditambahkan primary key ya. Koma, jangan titik koma ya. Koma di enter ke bawah ke field selanjutnya atau atribut selanjutnya. Nama underscore mahasiswa ya. Tipe datanya adalah varchar, ukurannya adalah 40, koma, di enter ke bawah ya. Di sini kelas char 2 ya. Nah, ini jangan di koma, tapi di sini adalah penutupnya titik koma. Jadi menandakan bahwa titik koma itu untuk sebagai tanda bahwa proses pembuatan tabel selesai ya. Dan di sini ingat ada kurung buka. Nah, di sini berarti ada penutup kurungnya ya. Kemudian titik koma seperti ini. Ntar saya cek ini ada yang ini nih ya. Di enter ya. Oke, berhasil. Sampai sini bisa dimengerti teman-teman? Halo? Teman-teman? Masih Bisa, mendengar? Pak. Oke, ya. Halo, Oke. Pak. Bisa ya? Oke. Selanjutnya adalah tabel selanjutnya tabel mata kuliah. Sama create ya. Sama kayak gini, makul ya, kemudian kode makul, lima ya, primary key seperti ini, kemudian koma, ini, kemudian nama makul, itu 50 ya, koma, kemudian yang ini adalah SKS, nggak ada tipe datanya, langsung kurung tutup, jadi penutup kurung pembuka ini ya, titik koma. Oke, selesai. Yang ketiga adalah bentar. Yang ketiga adalah tabel nilai ya. Tabel nilai. Bentar. Oke, selanjutnya adalah tabel nilai. Berarti create nilai. Ini yang pertama adalah ID apa ini tadi? Oh iya, teman-teman, ini sebenarnya tadi salah, ini harusnya bukan ID nilai, ID makul ya. Ini di sini ID nilai sebenarnya. Mohon maaf nih. Ini karena ini nama tabelnya nilai, di sini namanya ID nilai bukan ID makul ya. Mohon maaf, salah ini. ID nilai. Kemudian di sini integer, ukurannya itu adalah 4. Kemudian primary key. Kemudian di situ adalah auto increment ya. Di sini auto
auto ya increment ya, auto increment koma ya. Kemudian di sini adalah name char 8, kemudian kode MK, kode makul ya, kode makul 5 ya. Kemudian di sini adalah bobot char 1 ya. Oke ya. Barangkali yang bertanya, loh Pak, kenapa ada auto increment? Auto increment ini merupakan sebuah tipe untuk pengurutan nilai ya, karena ID nilai ini bersifat nilai kontinu, nilai urut dari 1, 2, 3, 4, 5 sebagai nomor urut, maka fungsi dari auto increment akan mengurutkan, akan menambahkan. Ketika teman-teman nanti input nomor 1, maka akan keluar nomor 1. Ketika input nomor kedua akan muncul nomor 2, terus saja nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Nanti ketika nomor 5 dihapus, nanti 6 akan jadi 5. Nah, itu fungsi dari auto increment tersebut ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman? Teman-teman sampai sini bisa dipahami? Ada yang bertanya? Silahkan. Teman-teman ada yang bertanya apa tidak? Oke, kita lanjutkan. Sekarang akan saya input, akan insert data ke dalam tabel mahasiswa dulu ya. Saya akan input data ke dalam tabel mahasiswa. Ini kayak gini perintahnya. Insert. Saya kira teman-teman juga sudah familiar ya. Insert into, nama tabelnya adalah mahasiswa. Kemudian di sini adalah yang mau diinput filenya apa saja, boleh ditulis, boleh enggak. Kalau memang yang mau kita inputkan tiga fil, name, kemudian nama mahasiswa dan kelas, itu sebenarnya nggak usah ditulis pun nggak masalah, langsung saja boleh gitu kan. Cuman biar lebih afdol ditulis aja. Kita akan input ke dalam tabel mahasiswa di mana filenya adalah name, kemudian nama mahasiswa, kemudian kelas ya, kelas. Kemudian nilai sendiri, value-nya adalah dikasih petik 1, ingat pasti petik 1. NIM-nya inilah 240,001 ya. Seperti ini. 204,001. Nah, seperti ini. Ini atas nama Diki Fernando. Kemudian kelasnya reguler pagi. Titik 1 kurung tutup titik koma. Oke ya, sudah selesai ini ya. Kemudian jadi ini nanti teman-teman di input satu aja, jadi yang nanti redundansi teman-teman bisa hapus ya. Yang ini teman-teman redundansi nanti bisa dihapus ya. Jadi ini tabelnya redundansi, ini saya hapus dulu nih teman-teman. Ini kan redundansi dihapus, ini juga redundansi dihapus ya. Algoritma, nah ini seperti ini ya. Jadi nanti untuk tabel mahasiswa jadinya seperti ini ya. Karena yang ketika nanti ada double data yang sama, berarti namanya redundansi ya. Kemudian kita input tabel mata kuliah ya. Input tabel mata kuliah. Di sini kita lihat ke bawah. Nah, ini kita input, insert ya, insert into tabelnya makul ya. Ini tabelnya makul nih. Ini tabel makul.
makul, kemudian yang mau diinput apa saja, filenya, kode makul, kemudian nama makul, kemudian SKS. SKS ya. Kita kurung tutup value nilainya. Nah, nilainya adalah ini. Misalnya kita masukin kodenya TK1201. Nama MK-nya adalah matematika misalnya. Kemudian matematika, kemudian SKS-nya 2. SKS-nya 2 ya. Kurung tutup, titik koma. Oke. Sekarang tinggal input tabel nilai ya. Tabel nilainya ini ya. Tabel nilainya ini ya. Tabel nilainya ini ya. Pertama adalah insert into ya. Into nilai. Yang mau diinput apa saja filenya. Yang mau diinput kan filenya adalah name ya, kode MK, ID-nya nggak usah diinput ya. Jadi ID itu nanti otomatis akan terbentuk menjadi nomor yang otomatis ya. Kode makul, kemudian di sini adalah bobot ya. Nah, bobot kurung tutup value yang diinputkan berarti NIM-nya 2004001, kemudian kode MK-nya TK201 ya. Kemudian bobotnya adalah A. Seperti ini, titik koma, berhasil ya. Oke, kalau kita cek dulu satu persatu. Kita lihat ya. Select bintang from mahasiswa. Seperti ini. Select bintang from makul. Seperti ini. Ya. Kemudian ini select bintang from nilai. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya tuh, kan dia akan muncul nomor sendiri ya, nomor ini ya sendiri, sehingga nanti teman-teman bisa dibuatkan relasinya sebenarnya ya.